Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrillah senantiasa kita panjatkan puji syukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia kepada kita semua. Yang utama adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang sudah tidak dapat terhitung jumlahnya, berupa kesehatan maupun kekayaan ataupun harta benda. Semoga segala nikmat Allah yang kita terima ini senantiasa kita syukuri kepada Allah dan senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, yang mana nanti setelah bulan Sya'ban datanglah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang senantiasa dinantikan oleh seluruh umat Islam, karena di dalam bulan Ramadan bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah, dan bulan penuh rahmat. Semoga nanti kita sampai pada bulan Ramadan. Maka dari itu, marilah kita persiapkan menjelang bulan Ramadan ini. Tema pada kesempatan ini adalah menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Apa yang dimaksud dengan hati bersih? Hati bersih adalah bagaimana hati yang terhindar dari perbuatan tercela, dari yang dipenuhi oleh cinta kasih, sayang dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membentuk hati bersih? Ciri-ciri hati bersih adalah yang pertama, tidak merisaukan rezeki. Bahwa kita tahu segala rezeki adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati bersih, maka akan merasakan, akan percaya bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah termasuk ciri-ciri hati bersih. Ciri yang kedua adalah sabar pada saat mendapatkan musibah sakit. Ketika orang yang sabar di dalam ujian mendapatkan sakit, maka inilah termasuk orang-orang yang hatinya bersih. Kemudian tidak iri maupun dengki. Tidak iri dan dengki. Orang yang iri atau dengki ini pasti akan mudah mendapatkan bisikan-bisikan perbuatan tercela. Karena pada dasarnya orang iri dan dengki itu akan selalu tidak suka sama seseorang. Sebagaimana hadis Rasulullah, iyyakumul hasada fa innal hasada kama ya'kulun narul hataba. Artinya, jauhilah dari perbuatan iri dan dengki atau hasad, karena sesungguhnya perbuatan iri dan hasad itu bagaikan api membakar kayu bakar. Kemudian ciri yang berikutnya adalah ciri hati yang bersih, selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sudah merasakan takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan selalu taat menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian ciri hati yang bersih yang lain adalah terhindar dari perbuatan tercela. Terhindar dari perbuatan tercela artinya kita selalu menjauhi dari perbuatan-perbuatan tercela. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan segala alam semesta. Kita sebagai hamba, maka kita
hendaklah menjaga hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala ibadah pada Allah, melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Nabi ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Yang pertama adalah memperbanyak ibadah, menjauhi perbuatan iri dan dengki. Kemudian yang kedua, mendasari semua bahwa perbuatan kita diniatkan adalah niat ibadah. Semua perbuatan kita kalau diniatkan ibadah pada Allah, insya Allah kita akan terhindar, ya, dan sehingga kita akan menjadikan hati kita menjadi bersih. Kemudian yang ketiga adalah meluruskan dan membuat niat kita menjadi niat yang benar. Artinya niat kita niat sesuai dengan ajaran Islam, tidak menyimpang dari ajaran Islam. Demikianlah 3 cara membersihkan hati kita, supaya nanti kita di bulan Ramadan hati kita bersih, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dan semoga amalan ibadah kita di bulan puasa nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين